termasuk mempengaruhi sistem ekonomi kita. Sistem ekonomi riba, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang berbasis kepada keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang paling sedikit. Itu semua adalah merupakan budaya karakter Yahudi yang go internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, keluarga besar, alumni HMI dan aktivis HMI, anggota HMI yang saya hormati dan muliakan. Malam ini kita akan membahas ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi sudah dibaca oleh qori kita Al-Mukarram. Ayat ini bisa diberi judul pembanggangan Yahudi menurut Al-Quran. Ketika disebut Yahudi di sini, saya ingin garis bawahi dulu, ini sedang menjelaskan karakter Yahudi. Tapi Al-Quran itu objektif, tidak pukul rata, tidak gebiar-uyah. Ini hanya menjelaskan arus utama Yahudi, mainstream. Nah, Al-Quran secara objektif ada Yahudi yang karakternya positif. Itu. Karena begitu kita menyebut kata Yahudi, sekurang-kurangnya di pikiran kita ada 4. Yang pertama, al-Yahud adalah karakter. Yang pertama al-Yahud adalah etnis, suku bangsa, yaitu keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, yang disebut dengan Ali Yakub atau Bani Israel. Yang kedua, al-Yahud adalah agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Agama Allah berdasarkan kitab Allah disampaikan melalui wahyu kepada Nabi Allah, Rasul Allah, itu al-Yahud. Yang ketiga adalah karakter. Nah, kita sekarang sedang berada pada wilayah yang ketiga, yaitu Yahudi diartikan itu karakter. Salah satunya mencerminkan pembangkangan. Ada yang keempat. Yang keempat itu Yahudi dalam pengertian fenomena modern, yaitu nation and state, negara bangsa, yaitu negara Israel, negara Yahudi yang diproklamirkan pada 14 Mei 1948 jam 16 sore atas kolaborasi 2 negara besar sebagai sponsor, yaitu Amerika dengan Inggris. Kita tidak akan masuk ke wilayah itu, kita akan berada pada wilayah ketiga, yaitu Yahudi dalam pengertian karakter. Kita akan mulai. Nah, ayat ini dimulai dengan menyebutkan kata alladzina hadu, orang-orang yang menjadi Yahudi atau orang-orang Yahudi. Pada kesempatan lain Allah menyebutnya ahlul kitab. Ahlul kitab. Itu ahlul kitab, ahli kitab. Ahli kitab itu terbagi 2. Yang pertama adalah al-Yahud. Yang kedua an-Nasor. Di antara al-Yahudi itu ada yang beriman, ada yang kufur. Di antara umat Nasara ada yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti sahabat-sahabat Nabi Isa al-Hawariyun. Ada yang kufur. Begitulah respon umat terhadap Rasul itu terbagi 3. Yang pertama menolak, disebut al-kafirun. Yang kedua membenarkan, disebut al-mukminun.
Yang ketiga, pura-pura membenarkan, padahal di hatinya menolak, yaitu al-munafiqin. Itu. Jadi ahlul kitab pun terbagi dua. Al-Yahud juga terbagi dua. An-Nasara juga terbagi dua. Secara besar. So, munafik dengan kafir itu intinya kafir juga. Cuma kalau yang kafir, gentle, terbuka, sedangkan yang munafik pengecut. Nah, sekarang kita mulai kepada surat An-Nisa ayat 160. Karena kedaliman orang-orang Yahudi ayat 160, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang-orang lain dari jalan Allah. Ini masih nyambung dengan ayat 161. Di ayat 161, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang-orang dengan cara batil atau dengan cara tidak sah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, dua ayat ini akan menggambarkan beberapa hal. Inilah gambarannya. Kalau di mereka ayat 160 dengan ayat 161 itu akan tercermin seperti ini. Allah mengazab orang-orang Yahudi karena kekafiran, karena pembangkangan mereka. Apa saja yang disebut pada ayat 160 dan ayat 161? Pertama, berbuat kezaliman. Seperti apa kezalimannya? Cukup banyak. Kedalimannya kita sebut di antaranya saja. Kalau di zaman Nabi Musa, ketika mereka di zaman Nabi Musa, lihat perilakunya. Muncul tokoh Samiri menciptakan satu anak sapi, lalu dia punya kekuatan batin, bisa menemukan jejak malaikat Jibril, lalu diambil, lalu patung anak sapi bisa hidup. Setelah itu mereka mengajak Bani Israel untuk menggeser dari konsep tauhid itu ada yang diajarkan Nabi Musa pada mempertuhankan patung anak sapi. Walaupun oleh Nabi Musa dimaafkan, tetapi itu sudah cukup menggoreskan tentang kezalimannya. Kezaliman itu perbuatan aniaya terhadap tauhid yang lurus yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Itu dan masih cukup banyak di zaman Rasulullah SAW di Madinah. Karena Rasulullah SAW di Madinah itu berhadapan dengan imigran Yahudi yang bermigrasi dari Yerusalem, dari Palestina di utara, lalu bermigrasi ke Madinah, ke Yasrib. Nabi berhadapan dengan mereka. Ada 4 kabilah Yahudi, ada Bani Auf, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqah. Di mana kedalimannya? Satu sisi mereka ikut menandatangani piagam, saya ingin mengatakan piagam Jakarta, yang benar adalah piagam Madinah. Ikut menandatangani piagam Madinah, tetapi diam-diam mereka menjalin kolaborasi dengan orang-orang Makkah untuk melawan Nabi. Itu cukup banyak kedaliman. Itu dalam konteks sosial. Dalam konteks akidah, dia tahu Muhammad adalah Nabi Allah, Rasul Allah, Al-Quran adalah kitab Allah, tapi tetap enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, membenarkan Al-Quran, untuk masuk Islam. Nah, itulah kedaliman mereka. Kemudian mereka yang kedua disebut pada ayat 160 juga, wa bisaddihim an sabilillah. Saddihim an sabilillah itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam Islam. Cukup banyak orang-orang Yahudi yang tergerak untuk masuk Islam dihalangi oleh pemimpin mereka. Kecuali yang betul-betul istiqomah, seperti Abdullah bin Abdissalam. Menghalangi orang Yahudi sendiri, menghalangi orang-orang Arab
orang-orang untuk masuk Islam. Karena itu berarti akan menambah kuat pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga disebut pada ayat 161, wahimur riba waqadnu anfu. Mereka mengambil riba padahal mereka dilarang untuk riba. Nah, ini konteksnya lah, siapa yang memperkenalkan konsep riba dalam sistem ekonomi? Itu Yahudi di Madinah. Mengapa itu bisa terjadi? Secara singkat saya akan jelaskan sisi sosialnya. Pekerjaan orang Madinah itu terbagi 3. Ada petani, ada peternak, ada pedagang. Itulah sebenarnya zakat yang pertama disebut dalam Islam itu zakat pertanian, zakat perdagangan, lalu zakat peternakan. Karena menggambarkan konsep sosiologis masyarakat Madinah yang profesinya 3. Yahudi lebih dominan sebagai pedagang, sedangkan Arab lebih dominan sebagai petani, peternak, pedagang juga. Tapi Yahudi sedikit yang jadi petani, yang jadi pedagang. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertindak sebagai tengkulak. Lalu mereka yang bisa menentukan harga. Ketika musim panen, harga jatuhkan. Ketika musim paceklik, dia punya simpanan, lalu harga tinggi. Gitu. Dan dia menentukan sistem ijon, termasuk riba. Jadi dia juga membudayakan tradisi riba yang untung mereka. Belum lagi mereka menguasai jalur perdagangan internasional antara Mekah Petra di Yordan, dari Mekah ke Yaman, dan mereka dengan itu mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan mendapatkan barang-barang berharga, kadang-kadang diborong untuk ditimbun. Itu. Kedua, mendapatkan keuntungan dari sisi bea. Ketika dapat keuntungan dari cukai, karena itu mereka berebut untuk menjadi penguasa di Yasrib. Nah, mereka memperkenalkan konsep riba dalam sistem ekonomi lewat pertanian, lewat perdagangan, lewat penimbunan, lewat peminjaman. Itu konsep riba dikeluarkan oleh Yahudi. Saya tidak ingin bercerita yang internasional sekarang. Saya cerita tentang akar dulu di Madinah. Ternyata itu konsisten, benang merahnya lanjut sampai sekarang. Gitu. Dan yang keempat, masih ayat 161 menyebut wa aklihim amwalan nasa bil batil, dan mereka memakan, mengkonsumsi, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu dengan cara penipuan, dengan cara investasi bodong, dengan cara manipulasi, dan itu sudah dilakukan. Sampai sekarang. Mungkin berlanjut. Karena itu berkenaan dengan Yahudi, soal etis tidak ada persoalan. Soal agama itu agama Nabi Musa, asal diikuti yang benar. Gitu. Soal karakter inilah yang disebarluaskan kemana-mana, termasuk mempengaruhi sistem ekonomi kita. Sistem ekonomi kita sistem ekonomi riba, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang berbasis kepada keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang paling sedikit. Itu semua adalah merupakan budaya karakter Yahudi yang go internasional. Karena Yahudi punya power, punya lobby internasional, kita terpengaruh dan kita merasakan betapa mencekik ekonomi konvensional yang ribawi itu. Saya kira itulah yang digambarkan pada 2 ayat 160, 161. Sekarang kita akan beralih menggambarkan bagaimana orang Yahudi juga yang punya hati. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous.